Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Afrila Gazi dengan NIM 243122440. Saya adalah salah satu mahasiswi Prodi Akuntansi di Universitas Islam Indonesia. Di video kali ini saya akan menganalisis secara kritis berdasarkan artikel yang berjudul Bank Emas Indonesia dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Domestik yang ditulis oleh Dr. M. Luki Akbar, Esos MSI, dan dipublikasikan di Antara News pada tanggal 19 Februari 2025. Sebelum mengulas lebih dalam mengenai artikel ini, teman-teman udah tahu belum apa itu Bank Emas? Jadi, Bank Emas merupakan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan terkait emas seperti penyimpanan, pembiayaan, jual beli, bahkan investasi. Di mana pada artikel ini menginformasikan bahwa Indonesia memiliki cadangan emas sekitar 78,5 ton pada akhir 2023. Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan lembaga ini pada tanggal 26 Februari 2025. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan mengelola cadangan emas negara secara lebih efektif. Jadi teman-teman, tujuan adanya lembaga ini adalah untuk meningkatkan cadangan emas di Indonesia agar emas-emas di Indonesia tidak mengalir ke negara lain. Jadi apa sih manfaat yang diharapkan bagi perekonomian domestik? Pada artikel ini disebutkan bahwa yang pertama, bank emas dapat diharapkan menjadi penyangga ketika pasar global mengalami ketidakstabilan seperti saat krisis finansial atau ketegangan geopolitik meningkat. Yang kedua, memperkuat cadangan devisa Indonesia dengan menambah cadangan emas negara, di mana saya mendapatkan informasi tambahan dari artikel indonesia.go.id. Menurut Menko Perekonomian, ada sekitar 1.800 ton emas yang beredar di masyarakat yang nilainya setara dengan 300 triliun rupiah. Yang ketiga, dapat menghasilkan pendapatan tambahan melalui perdagangan internasional atau investasi emas yang terkelola. Menurut Liputan 6, Bank Emas diperkirakan dapat meningkatkan PDB Indonesia sebesar 1,6% dan menyumbang hingga 47,4 triliun. Dan selanjutnya, Bank Emas ini dapat menerbitkan instrumen keuangan berbasis emas seperti sertifikat atau obligasi emas yang dapat diakses oleh masyarakat maupun investor. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan ketahanan ekonomi domestik, di mana pada tahun 2020 Indonesia pernah mengalami defisit neraca sebesar 2,7 miliar US dollar yang memperburuk posisi neraca pembayaran negara. Menurut artikel CNBC Indonesia, Bapak Prabowo mengatakan bahwa kehadiran bank emas akan mendongkrak produk domestik bruto sebesar 245 triliun dan mampu membuka 1,8 juta lapangan pekerjaan baru. Banyak riset yang telah dilakukan di mana Indonesia mengambil pembelajaran dari negara-negara lain yang telah mengembangkan bank emas seperti negara Switzerland yang saat ini mempunyai cadangan emas sebesar 1.039 ton, India 853 ton, dan China sebesar 2.264 ton. Hasil penelitian tentang cadangan emas dan dampaknya terhadap ekonomi domestik menunjukkan bahwa negara yang memiliki cadangan emas yang cukup baik dapat menghadapi krisis ekonomi dengan lebih baik. Pembentukan lembaga keuangan ini sangat bergantung pada 3 hal. Yang pertama, pemerintah, yang kedua masyarakat, dan ketiga adalah kolaborasi antara pemerintah dan pihak yang berkepentingan. Jadi, itulah analisis kritis saya mengenai artikel ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.